Cek, cek mic satu dua. Cek mic, cek, cek, cek mic, cek. Tes, tes satu dua tes. Cek, tes satu dua tes. Cek satu dua cek satu dua tiga cek up. Cek cek satu dua cek satu dua satu satu cek satu dua tes mic.
Shalom, Onomi, Remai. Lomi. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang pada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bersama-sama kita beribadah di malam ini dalam ibadah Malam Kudus. Ibadah Malam Kudus ini akan dipimpin oleh Pendeta Nafi Kastanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengarahkan seluruh hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kita dalam ibadah perayaan Malam Kudus ini. Untuk itu marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 23 ayat 1 dan 3. Ya datanglah Immanuel. Ya datanglah Immanuel, merindukan Israel, lambat bersukacita Israel, karena datanglah Immanuel. Ya putra perjanjian, kerjakanlah perdamaian. Kita lanjutkan dengan ayat 4. Ya ada ayat 4. Ada Bapak Ibu kekasih Kristus, arahkan hati untuk kita beribadah di perayaan Malam Kudus ini. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kiranya kasih dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara dalam ibadah perayaan Malam Kudus ini. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan ada dalam prosesi penyalaan lilin Natal Malam Kudus saat ini. Oleh sebab itu, mengiringi prosesi pembakaran lilin, kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Malam Kudus sunyi senyap dan kata-kata seterusnya, dan setiap petugas yang diminta untuk menyalakan lilin dapat mempersiapkan diri untuk menyalakan lilin Natal. Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus
kita akan ada dalam pengakuan dosa di malam kudus ini. Saudara-saudara, malam ini adalah malam terakhir dari persiapan kita untuk menyambut hari yang bahagia. Hari Natal. Natal tanpa pengenalan diri dan pengakuan dosa yang sungguh adalah kesia-siaan. Karena itu biarlah di malam ini kita mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Seringkali kami sebagai suami dan ayah melalaikan tugas-tugas kami dalam rumah tangga dan keluarga kami. Sebagai istri dan ibu seringkali tidak melayani dan memperhatikan suami dan anak-anak kami dengan baik. Kami sebagai anak-anak seringkali tidak mau mendengar nasihat dan didikan orang tua. Sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam jemaat. Rohani 21 ayatnya yang kedua. Jauh dari tata surga, jauh dari tata surga, jauh dari terang bakal, kau tangguh susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara, hukuman dosaku, kau pulangkan sengsara. Setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dengarkanlah sekarang pemberitaan keampunan bagi kita yang sudah mengaku dosa. Firman Tuhan, barang siapa yang menantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Ia bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lesu. Ia berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Kau datang kelak kembali ya Hakim dunia. Kau datang kelak kembali ya Hakim dunia. Segala orang saleh kau beri mahkotanya. Ku harus sabar lagi dan pada harimu terkasih lagi. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri untuk kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 begini firman-Nya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semoga Yesus Kristus dalam kuasa kasih-Nya melalui Roh Kudus menolong kita semua untuk hidup dan mempersiapkan hati sebagai palungan, agar Ia hidup di dalam kita dan menjadikan kita semua umat kepunyaannya yang kudus. Bapak Ibu kekasih Kristus, masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan kita berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman saat ini terangkat lewat pembacaan firman Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Yang sebelumnya kita akan mendengarkan solo satu pujian dari PW Week 2 untuk menyampaikan pujian bagi nama Tuhan. Listen to me, sleigh bells in the snow. I'm dreaming of white Christmas. With every Christmas that I want, may your days be merry and bright, and may your Christmases be white. I'm dreaming of white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow.
terima kasih untuk pujiannya. Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di malam kudus ini kami datang dalam persekutuan jemaat hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti Tuhan punya maksud dan kami berlakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian ini untuk kita sekalian. Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hal keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan sekaligus melakukannya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian solo dari Saudara Novel untuk menyampaikan pujian bagi nama Tuhan. There's nowhere the angel did say was a certain shepherd in Jesus' name. He is waiting, the sleep all the cold creatures and I beyond. Oh
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, persekutuan malam kudus yang diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan sangat mutlak diperlukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi kadang-kadang bagian ini kita abaikan. Ketergantungan hidup kita kepada Tuhan karena kita mungkin merasa kita masih bisa, kita masih kuat, kita masih dapat lakukan sesuatu dengan kemampuan kita, sehingga kadang-kadang juga untuk intervensi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita juga ragukan. Sebagai orang percaya, ketergantungan hidup kepada Tuhan penting untuk dilakukan dan dijalani, karena manusia hidup ini adalah dari pemberian Tuhan. Terkadang manusia lebih mementingkan hal-hal yang lain dalam ketergantungan hidupnya dibandingkan dengan Tuhan. Kadang manusia melihat orang lain itu yang menjadi penopang dia punya hidup dan menjadi dasar hidupnya, sehingga apapun yang terjadi bagi dirinya, dia selalu berharap kepada orang yang memberikan tumpangan bagi hidupnya. Dengan kata lain, seringkali ketergantungan itu kepada orang yang punya uang, orang yang punya segala sesuatu, sehingga bagi dia hidup untuk bergantung kepada orang tersebut mutlak, sehingga kuasa Tuhan, sehingga ketergantungan kepada Tuhan itu menjadi nomor 3, menjadi nomor 2, dan menjadi nomor 3 dalam kehidupan manusia tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, jikalau manusia yang menggantungkan dirinya itu kepada manusia lain yang punya kekuatan, kehebatan, kemampuan yang luar biasa, tiba-tiba lenyap dan binasa, manusia yang bergantung pada manusia tersebut mau bikin apa? Mau hidup bagaimana? Karena manusia yang ketergantungan kepada manusia itu, dia punya ketergantungan sudah tidak ada. Dan ketergantungan dia sekarang itu kepada siapa? Manusia siapapun ini adalah ciptaan Tuhan. Dan karena ciptaan Tuhan, maka setiap manusia dalam kesadaran dia, pengakuan dia bahwa hidupnya itu tanpa Tuhan, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Manusia yang menyadari bahwa hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi bagi hidupnya, dia percaya itu semua adalah pemberian daripada Tuhan bagi dia. Makanya manusia yang percaya kepada Tuhan dan manusia yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, mutlak hidupnya sangat meyakini bahwa hidup yang dia jalani itu semua karena Tuhan. Dalam hal ini kita mau melihat bagian pembacaan kita, kisah Nabi Yesaya yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan suara kenabiannya kepada Raja Ahaz. Karena apa yang terjadi di Israel saat itu ketika terjadi perpecahan, baik itu kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan, mengakibatkan dua kepimpinan, baik itu Ahaz dalam kepimpinan di negeri Yehuda maupun PK di negeri Israel. Dalam kondisi seperti itu, Raja Ahaz akan diserang oleh Raja Aram, raja yang pada saat itu dalam kepemimpinan negara-negara kafir saat itu. Sehingga apapun itu, maka Raja Ahaz merasa ketakutan. Makanya dia meminta bantuan dari negara Asyur untuk bisa membantu dia menyerang dan bertempur melawan Raja Aram pada saat itu.
Tetapi Yesaya datang dalam sebuah pemberitaan kenabian, suara kenabiannya kepada Raja Ahaz, untuk supaya betul-betul Raja Ahaz menggantungkan hidup dan kehidupan seluruh negeri Yehuda saat itu ke dalam kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat ke-12, diceritakan kepada kita bahwa sepertinya ada keraguan-raguan daripada Ahaz. Sepertinya ada sebuah perhitungan Ahaz untuk melihat keterlibatan Tuhan dalam melawan Raja Aram. Bagi dia, dengan kekuatan militer dia ditambah dengan kekuatan militer Asyur, dia dapat melawan Raja Aram. Tetapi Yesaya datang untuk memberitahu kepada Raja Ahaz bahwa suara Tuhan menyatakan kepadanya bahwa perjalanan segala hal yang diinginkan oleh Raja Ahab pasti semuanya akan binasa. Kemampuan Raja Ahaz untuk menggantungkan seluruh kekuatan militernya kepada negara Asyur itu akan musnah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketergantungan untuk supaya kemenangan itu dapat diraih adalah betul-betul mutlak dari Allah saja. Makanya dalam ketakutan tersendiri Raja Ahaz, oleh karena nantinya ada penyerangan dan pertempuran yang akan dia alami, maka itu Raja Ahaz dalam perhitungan-perhitungan bersama dengan Yesaya saat itu ingin menyatakan kepada Yesaya bahwa kekuatan militernya mampu untuk melawan semuanya itu. Oleh sebab itu, Ahaz minta untuk sebuah tanda. Begitupun juga Yesaya menyatakan bahwa akan ada sebuah tanda dan akan dinyatakan. Bahwa dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan kepada kita, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Bagi Ahaz sendiri, bahwa apa yang dia minta, sebuah tanda itu, dalam keraguan-raguannya Yesaya ingin menyatakan kepadanya bahwa akan ada lewat sebuah tanda, seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Bagian ini diceritakan dan disampaikan oleh Yesaya supaya saya mengerti bahwa Immanuel yang dijanjikan, tanda Immanuel ini dinyatakan kepada orang-orang Yehuda saat itu, ingin menyatakan bahwa pernyataan Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan kepada orang-orang Yehuda saat itu. Apa yang diberlakukan Tuhan bagi kehidupan orang-orang Yehuda saat itu ya dan pasti. Dan tidak pernah Tuhan akan ingkar janji. Dan itu akan dinyatakan dalam nubuatannya bahwa seorang perempuan nantinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Gambaran seorang perempuan dan gambaran seorang laki-laki yang diberi gambaran oleh dalam nubuatan Yesaya ini ingin memberikan gambaran bahwa dalam komunitas kehidupan orang-orang Israel saat itu, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, anak laki-laki, anak-anak adalah kelompok-kelompok yang dikategorikan oleh orang-orang Yehuda saat itu adalah kelompok kaum yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi Yesaya dalam nubuatannya ingin menyampaikan, justru lewat mereka inilah Immanuel akan dinyatakan. Lewat kelompok inilah, dalam komunitas orang-orang inilah Tuhan akan menyatakan kekuatannya kepada Yehuda. Dan inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Yehuda saat itu untuk tetap berpegang dalam pengakuan, berpegang kepada prinsip bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah melupakan mereka dengan tanda Immanuel itu. Bapak Ibu kekasih Kristus, Yesaya ketika menawarkan dirinya untuk menyatakan suara kenabiannya
kepada orang-orang Yehuda saat itu. Dia diberikan sebuah talenta, yaitu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lebih daripada itu juga, penglihatannya juga berpengaruh pada pesan kenabian serta keputusan-keputusan. Oleh sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Yesaya untuk disampaikan kepada Ahaz betul-betul harus dipegang oleh Ahaz. Tapi itulah Ahaz. Lebih kepada sebuah perhitungan politik, lebih kepada sebuah perhitungan secara pribadi dia untuk meragukan semua yang dinyatakan Tuhan baginya. Lebih meyakinkan dirinya kepada sebuah kekuatan militer daripada Asyur, daripada kekuatan Allah sendiri. Dari bagian ini kita mau belajar lewat pesan malam kudus di saat ini, Bapak Ibu kekasih Kristus. Ada hal yang terindah yang Tuhan mau titipkan dan nyatakan kepada kita di malam kudus ini, bahwa kehidupan kita manusia ini sementara di dunia ini. Dan ketika sementara di dalam dunia ini, maka Tuhan mau supaya kita manusia ini menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah pemberian Tuhan, dan kehidupan kita itu terbatas untuk banyak hal. Dan ketika terbatas untuk banyak hal, manusia tidak bisa untuk menyombongkan dirinya. Manusia tidak bisa untuk membanggakan dirinya. Manusia tidak bisa angkuh terhadap dirinya bahwa dia bisa dan dia hebat untuk segala hal. Kita belajar satu bagian, yaitu Ahaz dalam segala kepopulerannya dan segala hal yang dia inginkan lewat yang dia maksudkan untuk tujuan, yaitu membanggakan kehebatannya, membanggakan segala hal yang dia rasa dia mampu jalani semuanya itu. Yang pertama kita belajar ini, yaitu bagaimana dalam segala hal yang kita inginkan, kita harapkan, kita lakukan, ingat, kita perlu Tuhan. Kita perlu Immanuel itu. Kita tidak seperti Ahaz yang melupakan dan meragukan kemakuasaan Tuhan itu, lebih mengedepankan kepada kekuatan militer negara lain dibandingkan dengan Tuhan yang punya hidup ini, dibandingkan Tuhan yang punya manusia ini, dibandingkan Tuhan yang mempunyai hikmat, sehingga hikmat ini yang ada dalam diri manusia ini membuat segala hal sehingga menopang manusia untuk menjalani hidup ini. Ahaz lupa bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di sekitar hidupnya, termasuk Asyur, adalah pemberian Tuhan dan tidak bisa untuk dibanggakan oleh manusia dalam keangkuhan dan kesombongannya. Oleh sebab itu, siapapun kita yang hidup saat ini, begitupun juga segala hal yang kita miliki dalam dunia ini, segala hal yang diberikan Tuhan kepada kita, ingat, orang selalu bilang itu titipan Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Dan ketika Tuhan berikan semuanya itu kepada kita, maka Tuhan minta supaya kita mempergunakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukanlah untuk menyombongkan diri, bukanlah untuk membuat sehingga orang terpukau untuk segala hal yang ada pada diri kita dan akhirnya kita mulai sombong. Kita melihat Ahaz ketika tidak melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika Ahaz meragukan kemakuasaan Tuhan, ketika Ahaz tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkaranya, dia pun menjadi binasa. Dia pun ada dalam kesia-siaan. Karena itu, tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal dan meragukan Tuhan lewat kuasanya dalam segala hal juga, dalam kehidupan, dalam pemerintahan, dalam kepimpinannya, dalam kehidupan masyarakat Yehuda saat itu. Pesan malam kudus malam ini adalah bagaimana kita betul-betul menyatakan dalam diri kita bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Pesan malam kudus di malam ini adalah segala hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, baiklah kita mempergunakan semua hal itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukanlah untuk menyombongkan diri kita. Dan ketika kita menyombongkan diri kita, ingat,
itu awal dari sebuah kehancuran. Itu awal dari sebuah kebinasaan. Hal kedua yang kita belajar dari bagian ini adalah tentang nilai nubuatan dari apa yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Dari komunitas yang mungkin dilupakan oleh komunitas umum lainnya, dari orang-orang umum, orang-orang luar biasa yang kadang-kadang melupakan orang-orang ini, tetapi Tuhan Allah lewat Yesaya ingin menyatakan bahwa segala hal dalam kekuatan, segala hal dalam kehebatan, tetapi nubuatan janjinya bahwa akan datang seorang Mesias, akan datang seorang juru selamat, akan datang seorang yang akan membebaskan manusia dari berbagai macam ikatan-ikatan. Dan itulah yang dinyatakan dalam nubuatan, yaitu Immanuel. Dalam nubuatan itu digenapi dalam perjanjian baru yang kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 23, yang malaikat datang dan menyatakan bahwa akan melahirkan seorang anak dan dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari bagian ini Yesaya menyatakan kepada Ahaz dan juga semua orang-orang Yehuda bahwa pertolongan Tuhan itu pasti, dan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada setiap orang yang betul-betul menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Bagi kelompok orang-orang Yehuda saat itu, baiklah orang-orang perempuan, baiklah anak-anak laki-laki, yang bagi orang-orang saat itu adalah kelompok yang terpinggirkan, yang tidak pernah dinyatakan dan tidak pernah untuk senantiasa diangkat harkat dirinya dan martabatnya. Tetapi di bagian lain mau dikisahkan kepada kita bahwa dari kelompok inilah, dari orang-orang inilah, dari perempuan-perempuan inilah, dari anak laki-laki ini ada kekuatan dari Allah lewat nubuatan Nabi Yesaya, yaitu Immanuel. Bapak Ibu kekasih Kristus, situasi hari ini membuat kita ada dalam ketakutan. Situasi hari ini membuat kita ada dalam kecemasan. Situasi hari ini membuat kita ada dalam kekhawatiran. Maka situasi hari ini membuat kita dari hari lepas hari ada dalam perasaan was-was karena pandemi COVID-19. Tapi pemberitaan hari ini mau menyatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan dengan kasih-Nya dalam penyertaannya, dalam pertolongannya, selalu menyatakan yang terbaik untuk kita dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, sehingga kita mau melihat rencana indah Tuhan sejak Maret sampai hari ini. Kita mau katakan ini semua karena Immanuel. Ini semua karena Tuhan yang menyertai kita, bukan karena Tuhan hebat, bukan karena kita memiliki segala hal, bukan karena kita memiliki uang yang banyak sehingga hari ini kita ada, tapi kita mau bilang dan kita mau katakan ini semua karena Immanuel itu yang memberitahu kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, dan dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji untuk janjinya kepada kita masing-masing. Tapi dia memberitahu kepada kita bahwa ketika kita meragukan kemahakuasaannya dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan tidak pernah bisa bekerja di hati orang yang khawatir. Mujizat Tuhan tidak pernah bisa bekerja di hati orang yang takut. Mujizat Tuhan tidak bisa bekerja di hati orang yang khawatir. Tidak bisa. Tapi mujizat Tuhan bisa bekerja di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam setiap orang yang betul-betul menggantungkan harapannya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pesan Malam Kudus hari ini dengan tandanya Immanuel itu mau menyatakan kepada kita betul-betul di dalam mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus itu. Baiklah kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Baiklah diri kita ini betul-betul kita siapkan untuk menyambut kelahirannya itu dengan baik. Tidak dengan banyak hal yang sehingga mengaburkan pesan Natal, makna Natal, arti Natal dalam hidup kita. Kalau kita mulai dikaburkan dengan kesibukan-kesibukan,
Kita mulai dikabulkan dengan banyak hal, kesibukan-kesibukan kita, sehingga kita lupa mempersiapkan Natal, kita lupa mempersiapkan hati kita lupa mempersiapkan kehidupan kita. Sulit. Akhirnya Natal itu jadi rutinitas. Ya, setiap tahun saya rayakan Natal, ya sudah. Besok tahun depan lagi 2021 saya rayakan Natal. Tetapi Natal tidak memberikan sebuah arti penting bagi hidup ini. Natal tidak sepertinya menyentuh di dalam relung hati kita yang paling dalam, sehingga kita, ya, setelah malam kudus Natal, tahun baru selesai, sudah hilang semua makna Natal, pemberitaan Natal itu. Mulai kita hidup dengan kehidupan kesibukan kita, lupa persekutuan, lupa pelayanan dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini sementara. Dan ketika hidup sementara, Tuhan tahu besokkah, malam besoknya, minggu depan kah, bulan depan, Tuhan semua tidak ada yang tahu tempuh akhir hidup ini. Tetapi yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah mempersiapkan diri ini supaya betul-betul Kristus itu, orang bilang, lahir di dalam hati kita dan menempati hati kita dan mengubah hidup kita, supaya cara-cara hidup kita yang lama kita mulai tinggalkan. Karena memang Kristus betul-betul lahir dalam hidup kita dan kita memberikan arti penting Natal itu dalam hidup ini. Oleh sebab itu, marilah yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yakinlah bahwa Tuhan itu tetap akan menepati janjinya. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita, dan yakinlah Dia adalah Alfa sampai Omega. Dan Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Dan itulah pemberitaan malam kudus kita di malam ini, supaya kita betul-betul menghargai kasih karunia Allah itu, dan kita betul-betul memiliki kasih karunia Allah itu, dan kita betul-betul membagikan kasih karunia Allah itu kepada sesama hidup kita. Dan akhirnya Natal akan menjadi sesuatu yang berarti. Natal itu akan berarti bagi hidup kita. Natal itu akan menjadi sesuatu yang terindah bagi hidup kita, karena Natal itu senantiasa ada dalam diri kita dan mengubah hidup kita dan mengubah orang lain dengan cara hidup kita. Amin. Kembali Saudara Novel untuk menyampaikan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan, sadarkanlah semua insan di dunia
tiada indah Tuhan, seakan tak lelah untuk berdoa. Karena Engkaulah yang menyelamatkannya dari jalan yang pernah ia lalui. Tuhan, sadarkanlah semua insan di dunia, agar hidup ini pun tentram dan damai. Tuhan, berikanlah sinar terang untuknya, agar kegelapan yang datang padanya. Doaku hanyalah bagimu Tuhan, oh Tuhan, Kaulah mengabulkannya. Senandung doaku hanyalah bagimu Tuhan, oh Tuhan, Kaulah mengabulkannya. Puji nama Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan pemberian persembahan syukur ini kita akan berikan bawa ke depan di tempat yang sudah disediakan untuk supaya teraturnya pemberian persembahan syukur kita untuk diberikan ke depan. Maka bagian dalam akan diberikan kesempatan dulu, baru Bapak Ibu yang ada di luar akan memberikan. Kita akan mulai dengan kelompok bagian kanan saya, akan memberikan bagian sebelah kanan saya. Setelah itu di bagian kanan depan saya, di bagian kiri, dan setelah bagian kiri dan bagian kiri yang sebelah sana, dan setelah itu yang ada di bagian luar yang akan memberikan persembahan syukur kita. Nyanyian pujian Rohani 39 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita menyanyi ayat pertama, untuk sebelum masuk kepada ayat yang kedua akan diiringi dalam instrumen. Begitu selanjutnya pada ayat 2 instrumen, ayat 3 instrumen, dan lain sebagainya. Bapa yang penuh kasih telah mempersembahkan anaknya supaya kita semua memperoleh hidup, agar anak yang hidup memberi kepada kita kehidupan dan berkat. Karena itu marilah kita bersyukur, sebab ketika hati bersyukur maka tangan-tangan kita akan menyatakan rasa syukur itu. Biarlah masing-masing kita memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu majelis duluan, selanjutnya dan selanjutnya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Semua
disampaikan. Bagian luar silakan. Kita ulang ayat pertama. Hai mari berhimpun. Bernyanyilah kamu tentara malaikat. Sekali lagi yang ada di luar kami persilakan. Kita beri kesempatan pujian dari Alpha Omega untuk menyampaikan pujian bagi nama Tuhan.
pujiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Di kekudusan malam kudus ini Tuhan, kami persekutuan jemaat datang menyembah dan menghormati akan kebesaran dan kuasa. Kami meyakini kehidupan hari ini kami boleh terima dari Tuhan. Itu semata-mata karena kasih sayang-Mu yang terjadi atas hidup kami, dan Kau berikan secara cuma-cuma dan gratis untuk kami jalani. Patut kami hargai untuk semua yang Kau buat bagi kami. Hari demi hari, minggu bahkan bulan berganti, kami kembali lagi merayakan dan masuk dalam malam kudus dalam mempersiapkan Natal Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua supaya seluruh keberadaan hidup kami betul-betul kami persiapkan, tidak penuh dengan segala kesibukan, tidak penuh dengan hiruk pikuk yang ada, tapi kami boleh menenangkan diri kami di malam kudus ini, merenungkan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, merenung akan kelahiran-Mu yang nyata bagi hidup kami manusia. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah itu selalu nyata bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua yang hadir dalam perayaan malam kudus ini. Bimbing dan sertai kami dimanapun saja kami berada. Hidup pribadi kami, keluarga kami, persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat. Engkau kiranya memberkati kami semua dalam seluruh tanggung jawab kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan pekerjaan kami masing-masing, apapun profesi kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan sudah nyatakan itu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu, jaga kami punya hati, jaga kami punya seluruh langkah hidup kami, supaya hidup kami tidak bercela di hadapan, dan betul-betul Natal itu berarti bagi kami. Natal mengubah hidup kami, Natal memberikan inspirasi bagi kami, dan Natal menjadi sukacita bagi kami. Berkati kami semua supaya menyambut akan Natal Tuhan Yesus, kami boleh menyambut semuanya itu dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Berkati para penatua Syamas yang bekerja dan melayani. Tuhan kiranya memperhitungkan segala jerih payah mereka, lindungi dan jaga mereka di setiap pelayanan mereka, terutama dalam pelayanan mereka memasuki Natal, mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan tetap memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Tuhan tetap memberikan kesabaran kepada mereka, dan hamba minta kepadamu kesetiaan dan kesabaran ada dalam diri mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ketua jemaat bersama seluruh perangkat PHMC yang ada, Tuhan juga memberkati mereka, beri hikmat, kesabaran dalam mengayomi seluruh teman-teman sekerja dan melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Dialah Bapa yang Maha Kuasa, semua pihak, setiap pribadi yang turut terlibat dalam perayaan malam kudus di saat ini, Tuhan memberkati mereka yang mengatur dan mengelola multimedia yang ada, juga yang mengiring pujian, song leader, dan semua yang turut mendukung pelaksanaan ibadah malam kudus ini. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati setiap pujian yang boleh disampaikan lewat vokal group juga solo. Biarlah puji-pujian yang disampaikan memberi kekuatan bagi kami, memberikan inspirasi bagi kami sekalian, dan setiap pribadi yang menyanyikan pujian Tuhan kiranya memberkati. Persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati setiap pemberian yang kami berikan, dari apa yang kami berikan lewat kekurangan dan kelebihan kami. Tuhan kiranya memberkati, supaya daripadanya pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini, klasis maupun sinode diberkati, dan setiap tangan yang telah mengulurkan tangannya untuk memberi, Tuhan kiranya memberkati.
Usai ibadah ini kami akan pulang. Sertai perjalanan pulang kami, dan tibakanlah kami dengan selamat baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan. Dan berdoa menyerahkan setiap pribadi aparat keamanan baik TNI Polri yang berjaga-jaga menjaga keamanan sekitar malam kudus dan perayaan Natal. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, harapan yang kami naikkan tidak dengan nama lain, tapi dengan nama Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kami sekalian. Amin. Kita akan menyanyi bersama mengakhiri ibadah kita nyanyian pujian rohani 29. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Nyanyian rohani nomor 29 saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan nyanyian ini mengakhiri ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah setiap orang yang telah dikuduskan oleh Allah mempersiapkan hati dan dirinya
sebagai palungan untuk menyambut putra Allah yang kudus. Karena itu, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah malam kudus selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Remai, Ibadah kita telah selesai. Atas nama majelis dan jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nafi Kastanya MSI yang telah melayani kita di malam ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Paul Mukai yang telah mengiringi ibadah kita dengan orgen, juga kepada song leader dan tim multimedia yang telah mendukung pelaksanaan ibadah di malam ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu dari Week 2 yang telah menyampaikan pujian, juga kepada Saudara Novel dan kepada vokal grup Alpha Omega yang telah mempersembahkan pujian di malam ini. Tuhan terus memberkati, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara tetap memuji Tuhan dengan talenta yang diberikan. Sebelum kita masuk pada ruang pengumuman atau informasi, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Majelis untuk menyampaikan satu dan lain hal. Waktu dan tempat silakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Onomi, Remai, iya, dua hal saja Bapak Ibu. Yang pertama, ucapan terima kasih atas nama majelis dan jemaat. Saya menyampaikan terima kasih. Hari ini cukup banyak sampai majelis kewalahan mencari kursi. Ya, saya belum dapat jumlah pasti, tapi bisa saya prediksi kurang lebih 300 ya. Mudah-mudahan sampai, tetapi prediksi saya antara itu 200 lebih atau sekitar 470, luar biasa. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di sini, atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini baru ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam kudus. Tuhan memberkati kita. Hari ini hari bahagia, hari kelahiran Tuhan, dan kelahiran itu membawakan keselamatan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, majelis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah tergerak sehingga memberikan bantuan berupa sembako yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Bapak Ibu perlu ketahui, target kita kemarin 30, tetapi begitu banyaknya antusias Bapak Ibu untuk memberikan sampai kami bikin paket jadi 41. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti sekali dengan maksud saya. Saya mau seperti itu. Bahkan orang yang nanti menerima sembako itu, dia juga membawa dia punya. Dia kasih dia punya, kami kasih yang dari sudah kami paket. Luar biasa. Ini salah satu bentuk dari kasih yang sejati. Ya, kita tidak memberikan untuk saudara kita saja, tetapi memberikan orang yang di luar keluarga kita, bahkan yang tidak kita kenal. Tuhan kiranya memberkati kita. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin,
Bapak Ibu sudah mengikuti sesuai dengan arahan majelis. Itu akan terus kita lakukan dari tahun ke tahun, dan Bapak Ibu tidak bosan-bosannya. Kalau tahun depan saya masih ada, maka saya akan juga mengajak kita untuk memberikan hal sama. Hari ini, malam ini mungkin mereka sedang bersyukur atas berkat itu, atas uluran tangan Bapak Ibu Saudara, dan kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, besok kita masih ada perayaan Natal pagi jam 9. Saya sangat berharap, tapi saya sedikit pesimis apakah bisa kita sebanyak ini. Tetapi saya sangat berharap kita yang ada, ya terutama yang jemaat GKI Yahim, untuk tetap ada di esok pagi di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Ya, pemerintah larang kita tidak lagi bersilaturahmi. Jadi mungkin kita utamakan ibadah dulu ya. Jadi biasanya kalau tanggal 25 pagi itu yang masuk sedikit. Kenapa? Karena mereka sibuk mengurus mungkin supnya, burasnya, atau mungkin kue-kue kah, karena sebentar lagi sanak saudara atau handai tolan akan datang, sehingga ibadah diabaikan. Ya, pemerintah sudah menghimbau, kalau kita lihat di media sosial, tidak ada lagi silaturahmi. Bapak Kapolres saja melarang anggota ke sana. Tetapi saya tidak tahu apakah kita akan patuh. Itu kembali kepada kita sendiri. Utamakan ibadah dulu, setelah itu kita pulang, masih ada waktu sampai sore untuk bersilaturahmi. Kami mengharapkan Bapak Ibu tetap masuk untuk beribadah dulu, setelah itu baru kita bisa menjamu keluarga kita. Saya juga begitu, saya sudah siap, sudah bikin buras, tapi saya menyisihkan waktu untuk beribadah dulu. Kami berharap sekali lagi untuk Bapak Ibu beribadah dulu pagi, setelah itu kita pulang baru kita menjamu keluarga kita dalam rangka Hari Raya Natal 25 Desember. Itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Onomi Reimai. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis. Selanjutnya kami menyampaikan informasi bahwa pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Majelis, bahwa besok akan dilaksanakan ibadah Natal pertama dan waktunya jam 9 pagi. Kemudian tanggal 26 Desember ibadah Natal kedua yang di dalamnya akan dilaksanakan sakramen pembaptisan kudus. Demikian informasi untuk kita, Bapak Ibu Saudara jemaat. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita di malam ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan dan selamat Natal untuk kita semua. Onomi Reimai Mami.